Berlatar di sebuah bumi pasca apokalips, kita akan melihat kondisi bumi yang sudah kering dan usang akibat peperangan yang telah terjadi. Kondisi itu membuat para manusia harus memiliki persenjataan canggih dan tinggal di sebuah kota buatan untuk melawan para monster. Cerita akan berfokus ke seorang pemuda bernama Hiro, seorang prajurit parasit yang akan bertugas untuk melawan monster di sana. Saat itu Hiro sedang membantu burung yang terluka parah. Di sisi lain kita akan melihat beberapa orang yang datang ke plantation, tempat di mana para prajurit parasit akan bertugas untuk melawan monster. Di sana kita akan melihat beberapa pasukan elit yang salah satunya bernama Zero Two yang merupakan seorang wanita. Tapi tanpa mereka sadari, Zero Two pun kabur dan menghilang. Kembali kepada Hiro, saat sedang berjalan di hutan plantation, Hiro melihat pakaian seorang parasit yang sedang mandi di sungai itu. Namun mengira kalau wanita itu tenggelam, Hiro mencoba untuk menolongnya. Tapi secara mengejutkan ternyata wanita itu adalah Zero Two yang tadi kabur dari kelompok elitnya. Ketika melihat Zero Two, entah kenapa Hiro sangat salting dan tertarik, apalagi Zero Two yang memiliki tanduk yang sangat menawan. Ditambah sifatnya yang jahil, membuat Hiro semakin suka dengan Zero Two. Hiro kemudian menceritakan kisahnya di mana dia adalah seorang prajurit parasit yang gagal, bahkan sampai saat ini dia tidak memiliki partner yang cocok dengannya. Secara tiba-tiba Zero Two memeluk Hiro dan mengajaknya untuk menjadi darling atau partner. Namun dari kejauhan datanglah para penjaga yang datang untuk mencari dan menjemput Zero Two. Saat dibawa oleh para penjaga, Hiro kembali melihat burung yang tadi dia tolong sebelumnya telah mati. Setelah itu kita akan melihat pelantikan para prajurit baru, prajurit yang bernama parasit ini, di mana parasit atau prajurit ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melawan monster-monster di sana. Kita juga akan melihat semacam pemimpin di plantation ini yang disebut sebagai Papa. Setelah acara pelantikan itu, kita akan melihat sebuah kegagalan yang dilakukan oleh Hiro, di mana setiap mencoba mengendarai sebuah robot bernama Franks, robot yang ditugaskan untuk membasmi para monster. Namun Franks hanya bisa dikendarai oleh satu perempuan dan satu pria. Singkatnya, Hiro selalu gagal untuk mengendarainya karena selalu tidak cocok dengan pasangannya. Di plantation, seorang parasit yang gagal akan dibuang atau diasingkan di suatu tempat. Singkatnya, Naomi yang merupakan pasangan Hiro sebelumnya akhirnya akan dibuang dari plantation karena sudah tidak berguna untuk melindungi plantation. Di sini kita akan melihat betapa kejamnya sistem dunia yang telah hancur ini, di mana jika kita adalah orang yang gagal, maka kita akan langsung dibuang begitu saja. Tapi dari kejauhan, sebuah anomali terjadi di mana para monster mulai berdatangan untuk menyerang plantation. Monster tersebut bernama Klaxosaurus. Kedatangan monster itu berhasil menghancurkan beberapa distrik di plantation itu. Karena sudah terlambat, para parasit tidak sempat untuk memberikan perlawanan kepadanya. Namun datanglah robot Franks merah yang menyerang monster itu. Robot Franks itu adalah Franks yang belum sempurna karena masih berwujud seperti hewan buas. Hal itu bisa terjadi karena hanya ada satu orang yang memaksa untuk mengendalikan Franks yang membuat wujudnya tidak sempurna. Saat Franks itu terhempas ke arah Hiro, Hiro melihat Zero Two yang memaksa untuk mengendarai Franks itu sendirian. Karena dia bertekad untuk membunuh monster sebanyak mungkin agar bisa terlihat menjadi seorang manusia. Walaupun hal itu sangat berakibat fatal, Zero Two tetap memaksa untuk melawan Franks sendirian tanpa seorang pasangan sekalipun. Melihat hal itu, Hiro mencoba untuk membantunya. Dan ya, Zero Two secara tiba-tiba mencium Hiro. Seketika inilah yang terjadi. Saat monster itu akan kembali menyerang, muncul cahaya kuning yang secara mengejutkan. Robot Franks cacat tadi yang bentuknya hewan seketika berubah ke bentuk aslinya, yaitu Strelizia, yang merupakan Franks paling sempurna selama ini. Dengan kombinasi Hiro dan Zero Two dan mengendarai Strelizia, mereka berhasil mengalahkan monster mengerikan itu, dan cerita antara Hiro dan Zero Two akan dimulai. Semua orang di sana pun hanya bisa dibuat terkejut ketika melihat Hiro yang keluar dari Strelizia, karena siapa sangka Hiro berhasil cocok dengan salah satu prajurit elit, yaitu Zero Two. Keesokan harinya saat ada di asrama, Ichigo memperingatkan Hiro bahwa menurut rumor yang ada, Zero Two adalah orang yang berbahaya. Bahkan hampir semua partner laki-lakinya selalu mati setelah mengendarai Franks bersamanya sebanyak 3 kali. Karena dia bukanlah seorang manusia. Ichigo menegaskan bahwa jika terus menjalin hubungan dengan Zero Two, mungkin saja Hiro akan memiliki nasib seperti orang-orang sebelumnya dan akan berada dalam bahaya.
Waktu makan pun tiba, namun secara mengejutkan Zero tuh telah berada di sana. Bahkan Zero tuh sangat seenaknya untuk makan di sana. Ketika melihat Hiro, Zero tuh pun menyuap darlingnya dengan sangat romantis yang lantas membuat semua orang menjadi iri dengan mereka berdua. Setelah itu datanglah Nana yang merupakan atasan mereka. Nana kemudian memberikan informasi tentang latihan mereka selanjutnya. Tapi ternyata Hiro masih harus menjalani latihan untuk bisa mengendarai Franxx yang asli. Karena dia masih belum cukup stabil untuk bisa membuat koneksi dengan partner-partnernya sebelumnya. Di sisi lain, saat sedang berjalan, Ichigo tak sengaja bertemu dengan Zero tuh. Ichigo kemudian bertanya apa niat Zero tuh sebenarnya. Karena Ichigo mengira kalau mungkin saja Zero tuh hanya ingin memanfaatkan Hiro. Bahkan secara aneh Zero tuh malah menjilat Ichigo. Singkatnya, Hiro akhirnya diperbolehkan untuk sekali lagi mengendarai Franxx yang asli karena sebelumnya dia telah memiliki kecocokan ketika berkendara dengan Zero tuh. Namun Ichigo menawarkan diri untuk berpasangan dengan Hiro karena dia takut jika Zero tuh memiliki niat buruk kepada Hiro. Singkatnya, tes akan dimulai di mana Ichigo dan Hiro akan mengendarai Franxx Devilium bersama untuk melawan Franxx milik Zorome dan Miku. Namun setelah beberapa percobaan, ternyata Hiro masih memiliki masalah ketika berpasangan dengan orang lain. Setelah kejadian itu, Ichigo menjadi dingin kepada Hiro. Bahkan saat di asrama, semua teman-temannya mulai membicarakan Hiro. Bahkan seorang bernama Mitsuru mengatakan kalau mungkin saja Hiro adalah orang yang cacat. Dia sepertinya sangat terlihat membenci Hiro. Di sisi lain, Hiro nampaknya tak sengaja bertemu dengan Zero tuh. Zero tuh lalu mengajak Hiro untuk pergi ke suatu tempat. Dan dengan akses peringkat S milik Zero tuh, dia dapat mengakses setiap tempat di Plantation. Zero tuh pun mengajak Hiro ke sebuah kota di dalam Plantation, sebuah kota yang sangat terang dan berwarna kuning seperti emas. Tak lama, sebuah misi pun datang kepada mereka, misi di mana Ichigo dan teman-temannya harus menelusuri sebuah tempat di daerah terbengkalai untuk membersihkan beberapa monster di sana. Singkatnya, 3 Franxx dikirim untuk melawan beberapa monster tersebut. Namun ketika sampai di sana, rupanya mereka salah informasi, di mana tempat itu ternyata dipenuhi oleh ribuan Klaxosaurus. Melihat hal itu, Nana kemudian menyuruh Zero tuh untuk membantu. Namun kali ini Mitsuru lah yang akan menjadi pasangan Zero tuh, karena mereka masih belum yakin dengan Hiro. Ketika sampai di sana, dengan jiwa bengis, Mitsuru mulai membantai semua Klaxosaurus menggunakan Strelizia. Namun karena kurang setuju berpasangan dengan Mitsuru, Zero tuh pun terus memaksa Mitsuru untuk melawan ribuan Klaxosaurus itu. Ketika Strelizia diangkat kembali dari tempat itu, Hiro dan teman-teman sangat terkejut ketika melihat Mitsuru yang sudah terluka parah setelah bertarung bersama Zero tuh. Bahkan hanya sekali saja Mitsuru sudah tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Zero tuh. Dan ternyata rumor mengerikan tentang Zero tuh adalah hal yang benar, di mana dia selalu membuat pasangannya terluka parah ketika bertarung. Setelah kejadian mengerikan itu, Mitsuru mengalami trauma yang berat akibat Zero tuh, bahkan kondisi Mitsuru sangat tidak stabil untuk saat ini. Melihat hal itu, Ichigo kemudian mengingatkan Hiro untuk berhati-hati lagi dengan Zero tuh, karena mungkin saja Hiro akan bernasib sama dengan Mitsuru. Saat Hiro sedang mandi, Zero tuh tiba-tiba datang dan mendesak Hiro. Tapi dari luar Plantation, sebuah masalah kembali muncul di mana beberapa Klaxosaurus datang untuk menyerang Plantation. Melihat hal itu, Mitsuru yang terluka parah bahkan berusaha untuk tetap melawan para Klaxosaurus itu. Keempat Franxx akhirnya dikirim untuk melawan monster-monster itu. Namun terjadi sebuah masalah di mana ternyata monster yang mereka lawan lebih kuat dari dugaan. Keempat Franxx pun hampir saja dikalahkan. Nana kemudian menyuruh Zero tuh untuk ikut membantu. Tapi di saat itu Nana melarang Hiro untuk berpasangan dengan Zero tuh. Merasa kalau hanya dialah yang cocok dengan Zero tuh, Hiro memutuskan untuk melanggar aturan dan mengejar Zero tuh. Melihat kegigihan Hiro, Zero tuh akhirnya melarikan diri dari para penjaga dan masuk ke dalam Franxx bersama dengan Hiro. Akhirnya dengan kombinasi darling ini, Zero tuh dan Hiro berhasil mengalahkan setiap monster yang ada. Hiro bahkan merasa sangat cocok dengan Zero tuh, karena selama ini dia merasa baik-baik saja ketika berpasangan dengan Zero tuh. Namun pada akhirnya, Hiro perlahan-lahan mulai tersiksa akibat Zero tuh dan Strelizia. Setelah pertarungan itu, Hiro dan kawan-kawan mendapatkan pencapaian baru dan mereka berhasil naik ke pangkat selanjutnya. Keesokan harinya, Goro melihat Hiro yang nampaknya sedang sakit. Namun Hiro mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah pertarungan kemarin, Hiro mulai membuka diri kepada teman-temannya. Bahkan dia berhasil meminta maaf kepada Zorome karena sebelumnya mereka pernah bermusuhan.
Mereka kemudian menjalani hari-hari dengan semakin bahagia di sana. Tapi akhirnya Hiro sadar bahwa dia semakin tidak baik-baik saja. Kondisi Hiro bahkan semakin memburuk setiap waktu. Saat kembali ke kamar, Goro melihat Hiro yang sedang kesakitan. Nampaknya Hiro mulai mengalami hal yang sama dengan pilot Zeroto sebelumnya, di mana gejala aneh akibat berpasangan dengan Zeroto perlahan muncul. Tapi walaupun Goro sudah melarangnya, Hiro tetap yakin kalau pasangan satu-satunya hanyalah Zeroto. Singkatnya, sebuah masalah akan kembali muncul dalam waktu dekat, dan semua parasit pun diingatkan untuk selalu bersiap-siap. Di suatu malam, Ichigo mengajak Zeroto untuk berbicara empat mata tentang kondisi Hiro. Namun sepertinya memang benar, selama ini Zeroto hanya ingin memanfaatkan Hiro untuk membunuh Klaxo sebanyak mungkin. Dan alasannya karena selama ini Zeroto selalu dianggap seperti monster. Hal itulah yang membuatnya berusaha untuk mengalahkan para monster agar bisa membuktikan kalau dia terlihat seperti manusia. Keesokan harinya, Zeroto kembali bertemu dengan Hiro dan dia melihat tubuh Hiro yang perlahan-lahan mulai berubah. Namun dia kembali meyakinkan Hiro untuk terus berpasangan dengannya. Dan bodohnya Hiro selalu yakin dengan Zeroto. Akhirnya waktu yang diprediksi pun tiba, di mana pasukan monster yang sedang menuju daerah plantation dari kejauhan mulai berdatangan. Semua Franxx termasuk Strelitzia pun harus ditugaskan untuk melawan para pasukan Klaxosaurus itu. Dengan kemampuan mereka dan bersama dengan para senior di sana, Hiro dan kawan-kawan berusaha untuk melawan para monster yang ada. Tapi semakin lama Hiro semakin lemah akibat terus menaiki Strelitzia dan Zeroto. Bahkan dadanya terasa semakin sakit akibat gejala aneh itu. Tapi di waktu yang tak tepat itu, sebuah Klaxosaurus yang tadinya berbentuk seperti kotak berevolusi menjadi monster dengan ukuran yang hampir sama dengan Plantation. Bahkan mereka mulai pasrah dengan keadaan karena mustahil untuk bisa mengalahkan monster sebesar itu. Semua Franxx satu persatu mulai dikalahkan. Goro, Ichigo, Zorome, dan kawan-kawan lainnya berusaha untuk menahan monster besar itu. Walaupun pada akhirnya mereka pun tumbang satu persatu karena kalah ukuran. Dan karena terlalu memaksa, Hiro pun pingsan karena tidak mampu mengimbangi kekuatan Zeroto dan Strelitzia. Tapi di alam bawah sadar, Hiro mulai melihat hal-hal aneh dan saat tersadar dia melihat kondisi Zeroto yang saat itu telah berubah menjadi setengah monster karena terlalu memaksakan diri untuk berjuang sendirian. Melihat hal itu, Hiro kembali memaksakan tubuhnya untuk kesekian kali dan memeluk Zeroto. Seketika Hiro berhasil menghilangkan semua penderitaan milik Zeroto saat itu juga. Dan akhirnya Strelitzia berhasil kembali yang bahkan bisa mengalahkan monster dengan ukuran yang harusnya mustahil untuk dikalahkan. Dengan bantuan Ichigo dan teman-teman, singkatnya mereka berhasil mengalahkan monster Klaxosaurus itu. Sebuah rekor baru terpecahkan di mana Hiro akhirnya masih bisa bertahan ketika berpasangan dengan Zeroto sebanyak 3 kali. Semua orang di sana hanya bisa terdiam ketika melihat Hiro yang masih hidup setelah 3 kali berpasangan dengan Zeroto. Singkatnya, hari mengerikan telah berlalu dan mereka mendapatkan libur atau cuti yang pantas karena telah mengalahkan Klaxosaurus kemarin. Di sebuah pantai di dekat plantation, mereka kemudian bersenang-senang di sana dan menghabiskan waktu. Sebelum waktu liburan tersebut, rupanya Hiro dan Zeroto telah resmi menjadi pasangan untuk beberapa waktu. Karena setelah melihat kecocokan antara Zeroto dan Hiro, dokter yang bernama Franxx akhirnya mengizinkan mereka untuk terus berpasangan. Kembali ke hari libur itu, Hiro dan kawan-kawan mulai menikmati liburan mereka dengan sangat bahagia. Agar lebih seru, mereka pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di dekat sana. Saat menelusurinya, mereka melihat perkotaan yang sepertinya telah hancur akibat bencana Klaxosaurus sebelumnya. Mereka melihat sebuah kehidupan sebelum plantation dibuat, kehidupan manusia yang sebenarnya. Di sebuah tempat buku, seorang parasit bernama Kokoro menemukan sebuah buku tentang anak yang saat itu dia pun memungutnya. Karena hari telah larut malam, mereka memutuskan untuk kembali dan makan bersama. Di saat malam itu, semua teman-temannya memberikan apresiasi karena kejadian sebelumnya dan mengucapkan selamat kepada Hiro yang akhirnya resmi memiliki seorang partner baru. Malam itu pun diakhiri dengan penuh ketenangan dan mereka semua pun beristirahat di pantai tersebut. Setelah liburan, mereka harus kembali lagi untuk membasmi para Klaxosaurus yang ada. Dan di satu momen ketika melawan Klaxo yang memiliki cairan asam, cairan tersebut malah membuat kostum dari para partner perempuan menjadi rusak yang membuat tubuh mereka terlihat jelas.
Dan karena kejadian itu, para gadis memutuskan untuk mulai membatasi wilayah mereka dengan para laki-laki. Karena mereka mengira, terutama Miku, kalau kejadian kemarin sengaja dilakukan oleh para lelaki agar bisa melihat tubuh mereka. Saat di asrama, lagi-lagi Zero tuh membuat sebuah kejahilan di mana dia menjebak para laki-laki bersama para perempuan di kamar mandi bersama. Dan bahkan mencuri semua pakaian mereka. Disinilah kita bisa melihat perubahan kehidupan antara Zero dan Hiro, di mana Zero mengatakan kepada Hiro apakah dia sudah terlihat seperti manusia atau tidak. Karena ya, Zero sangat ingin untuk menjadi dan terlihat seperti seorang manusia. Setelah kejadian memalukan itu, akhirnya kedua belah pihak setuju untuk saling memaafkan. Namun karena Miku tidak setuju, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Di sebuah kamar, Miku malah menemukan sebuah foto yang berisi para penghuni asrama sebelumnya. Namun ketika melihat bunga, Miku sadar kalau semua orang yang ada di dalam foto itu telah mati. Mereka pun menerima fakta bahwa pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu bertarung melawan para monster, mungkin saja akan bernasib sama seperti para parasit yang pernah tinggal di sana sebelumnya. Singkatnya, mereka kembali mendapatkan misi baru, yaitu mereka ditugaskan untuk melawan sebuah Klaxosaurus yang sangat besar dan bahkan memiliki potensi untuk membuat kerusakan skala besar. Ketika mereka menuju ke TKP, mereka melihat sebuah monster dengan bentuk balon gas, tapi ketika mencoba mengalahkannya, rupanya monster itu bisa mengendalikan banyak tentakel yang cukup membuat Zero dan Hiro menjadi kesulitan di sana. Bahkan Franks, Goro, dan Ichigo terperangkap di dalam Klaxosaurus itu. Namun sebelum itu terjadi, Goro menekan tombol evakuasi yang lantas membuat Ichigo selamat, namun sayangnya Goro harus terjebak sendirian di sana. Di saat-saat seperti itu, Goro nampaknya sudah pasrah karena mungkin saja dia sudah tidak bisa ditolong lagi. Ya karena Goro sadar kalau dia telah terjebak di dalam perut monster yang bisa meledak kapan saja. Untuk menyelamatkan Goro, Franks, Relizia, dan Argentia ditugaskan untuk menolong Goro. Kemudian kita akan melihat sedikit masa lalu dari Goro, di mana dulu ketika masih kecil rupanya Goro bertemu dengan seorang anak cerdas bernama Hiro, seorang anak yang sangat populer di kalangan mereka. Hal itu bisa terjadi karena Hiro saat itu memiliki kecerdasan serta memberikan mereka nama masing-masing. Dan dari situlah Goro dan Hiro serta Ichigo menjadi teman sejak kecil. Kembali kepada Hiro, perlahan-lahan mereka mulai menyelamatkan Goro dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan Sterilizia, Ichigo berhasil sampai dan masuk kembali ke dalam Franks Devilium tepat sebelum Goro meledakkan diri. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari tubuh Klaxosaurus tersebut tepat sebelum monster itu meledak. Kemudian untuk berterima kasih kepada Ichigo, Goro memberikan sebuah ikat rambut yang selama ini ia simpan untuk Ichigo. Karena ya, Goro memiliki sebuah perasaan spesial kepada Ichigo. Hari semakin berlalu, bahkan Hiro dan kawan-kawan telah mengalahkan ratusan monster di sana. Karena keberhasilan mereka kemudian diberikan sebuah hadiah, yaitu mereka akan berkunjung di kota di dalam Plantation. Kota yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tua dan orang-orang memiliki peringkat S. Namun ketika berada di sana, bukannya mendapatkan kesenangan, Zorome malah mendapatkan sebuah fakta bahwa parasit atau prajurit Franks nantinya tidak dapat tinggal di tempat ini. Karena mereka hanya akan ditugaskan untuk selalu bertarung. Yang padahal alasan Zorome terus bertarung adalah agar dia bisa tinggal di tempat orang dewasa, yaitu kota di dalam Plantation. Keesokan harinya, Mitsuru mulai merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Bahkan dia selalu bermimpi tentang masa lalu dengan Hiro. Dan karena mimpi itu perlahan-lahan membuat tubuhnya menjadi tidak stabil dengan partnernya, yaitu Ikuno. Karena kondisi yang terus memburuk, membuat Nana terpaksa menukar pasangannya, di mana untuk kedepannya Mitsuru akan berpasangan dengan Kokoro. Mengetahui hal itu, Futoshi yang merupakan partner Kokoro sebelumnya sangat sakit hati dengan keputusan itu, yang padahal sebelumnya Kokoro pernah berjanji kepadanya untuk terus menjadi partnernya. Kemudian sebuah Klaxosaurus kembali datang untuk menyerang, dan hal itu sangat pas untuk mencoba partner baru Mitsuru, yaitu Kokoro. Namun sama saja Mitsuru masih belum stabil walaupun berganti-ganti pasangan. Hal itu terjadi karena dia selalu mengingat masa lalu menyakitkan tentang dirinya dan Hiro di masa lalu. Tapi setelah ditenangkan oleh Kokoro, Mitsuru berhasil bangkit kembali dan mengalahkan Franks itu dengan kekuatan barunya. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka kembali ditugaskan untuk pergi ke pusat pelatihan para parasit baru di Plantation. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang baru yang merupakan salah satu pasukan elit yang sama seperti Zero.
Hiro bersama kawan-kawannya bahkan diremehkan oleh mereka yang merasa senior di sana. Di sebuah tempat buku, Hiro menemui Zero, tapi secara tiba-tiba Zero mencium Hiro. Namun karena melihat reaksi Hiro yang seperti ketakutan membuat Zero tidak melanjutkannya. Bahkan akhir-akhir ini kondisi mental Zero sangatlah buruk. Akibat cuti yang terlalu panjang, hal itu membuat Zero tidak bisa membunuh para Klaxosaurus lagi, yang membuat sisi monsternya semakin nampak dan tidak bisa menahan nafsunya. Karena seperti yang kita tahu, cara agar menekan sisi jahat atau monsternya Zero, Zero harus selalu mengalahkan para monster yang ada. Dan ketika mendengarkan sebuah misi baru, tanpa basa-basi Zero langsung mengajak Hiro untuk membasmi monster yang ada. Bahkan karena terlalu brutal, Zero mulai hilang kendali akibat ego untuk melawan para monster-monster itu. Kemudian Hiro teringat di mana sebelum cuti tersebut, di mana di hari itu Zero dan Hiro pernah berbicara. Di hari itu Zero sangat kesal karena tidak bisa membunuh monster sebanyak mungkin, karena Zero memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Dan alasannya agar dia bisa menikah dengan darling aslinya suatu hari nanti, yang juga merupakan seorang manusia. Bahkan dia tega mengatakan kepada Hiro saat itu bahwa selama ini memang benar kalau Zero hanya memanfaatkan Hiro demi mencari darlingnya yang asli, serta tujuannya untuk menjadi seorang manusia. Karena sudah semakin lepas kendali, perlahan-lahan jiwa monster asli Zero mulai keluar. Zero bahkan kembali mengatakan kalau dia hanya ingin darlingnya yang asli. Tapi saat itu juga sebuah hal aneh terjadi, di mana Hiro seperti masuk ke dalam masa lalu milik Zero. Masa lalu Zero begitu kelam, di mana saat masih kecil saja Zero mendapatkan perlakuan layaknya monster, bahkan dia selalu dirantai. Hingga suatu ketika ada seseorang yang memberikan Zero sebuah hadiah berupa buku. Kita juga akan melihat masa lalu Hiro, di mana dulu saat masih bocah, Hiro menjalani banyak pelatihan untuk menjadi seorang parasit atau prajurit. Teman pertama Hiro pada saat itu adalah Ichigo. Melihat Ichigo yang selalu sendirian, Hiro mengajaknya untuk bermain bersama. Bahkan Hiro memberikan Ichigo sebuah nama. Bukan hanya itu, semua orang di sana meminta Hiro untuk dibuatkan mereka nama. Hal itulah yang membuat Hiro menjadi populer di sana. Di suatu ketika, Hiro melihat seorang gadis berwarna merah yang sedang dipaksa untuk melakukan tes fisik. Bahkan dia selalu disakiti setiap saat untuk menguji kemampuan regenerasinya. Suatu hari saat sedang berjalan, Hiro bertemu dengan Mitsuru, dan di saat itu nampaknya Mitsuru sangat mengagumi Hiro. Dan nampaknya Mitsuru akan melakukan semacam operasi agar dia bisa menjadi parasit seutuhnya. Mitsuru kemudian meminta Hiro untuk memberikannya semangat. Mereka bahkan berjanji untuk selalu berteman sampai kapanpun. Setelah menjalani beberapa tes, ketika akan kembali ke kamarnya, Hiro melihat gadis merah yang kembali disiksa. Tapi ketika Hiro bertanya kenapa dia disiksa, orang-orang di sana sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat Zero yang selalu tersiksa di sana, Hiro memutuskan untuk menolong Zero dan mengajaknya kabur dari plantation. Singkatnya, mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang dan pergi jauh dari arah plantation. Di jalan, Hiro selalu mengajarkan Zero hal yang baru. Hiro bahkan membuatkan Zero sebuah sepatu dari kain, dan di sebuah pohon saat mereka beristirahat, Hiro memberikan Zero sebuah permen. Dan ketika merasakannya, Zero sangat bahagia karena permen adalah hal terenak yang pertama dia rasakan. Lalu Zero menunjukkan buku yang selama ini dia simpan kepada Hiro. Karena Hiro paham, dia pun membacakannya untuk Zero agar Zero paham dengan isi dari buku tersebut. Tapi dari kejauhan datanglah para penjaga yang ternyata sedang mencari mereka. Zero dan Hiro pun bersembunyi dan kabur ke sebuah pohon besar. Namun sayangnya kaki Zero terluka parah akibat kabur dari para penjaga itu. Namun tanpa rasa takut, Hiro menjilat kaki Zero yang berdarah, yang bahkan Hiro tidak takut atau jijik dengan Zero. Melihat hal itu, Zero kemudian mengajak Hiro untuk menikah suatu saat nanti. Dan mereka akhirnya membuat janji untuk menikah suatu saat nanti. Tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil kembali ditangkap oleh para penjaga. Yang karena mereka telah mencoba kabur, ingatan Hiro dan Zero pun dihapus sebagai hukumannya. Namun karena memiliki kemampuan regenerasi, ingatan Zero tentang Hiro tidak hilang. Hanya ingatan Hiro lah yang berhasil dihilangkan. Alhasil Hiro melupakan semuanya termasuk Mitsuru dan Zero. Hal itulah yang membuat Mitsuru kedepannya menjadi marah dan benci kepada Hiro.
Kembali kepada waktu saat ini, di Strelizia nampaknya Zero tuh semakin memaksakan diri untuk melawan para monster yang ada. Tapi di saat itu juga Hiro mengatakan tentang buku bergambar yang seketika membuat Zero tuh sadar bahwa orang yang selama ini ia manfaatkan dan ia sakiti ternyata adalah darlingnya yang asli dan darling yang selama ini ia cari.